Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya lagi manasin mobil Avanza Matic ya. Nah, saya kepikiran ingin sharing kepada teman-teman karena masih banyak dari teman-teman itu tentang bagaimana cara mematikan mesin mobil dengan baik dan benar agar mesin mobil itu tidak cepat rusak. Karena kesalahan hal sepele saat mematikan mesin mobil ya, jika dilakukan kesalahan kecil tapi berulang terus-menerus itu bisa mempercepat kerusakan pada mesin mobil teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana cara mematikan mesin mobil yang benar? Simak saja videonya berikut ini ya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya tolong didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, ini kondisi mesin sudah menyala ya, kondisi menyala. Nah, untuk bagaimana sih cara mematikan mesin mobil yang benar agar mesin itu tidak cepat rusak, dan kenapa mematikan mesin saja harus ada stepnya, ada langkahnya, ada cara yang benar? Karena kebiasaan dan seperti saya bilang, kesalahan-kesalahan itu kalau sering dilakukan terus-menerus maka bisa mempercepat kerusakan pada mesin mobil. Apa saja langkah-langkahnya, bagaimana yang benar? Yuk, yang pertama, nah, sebelum mematikan mesin ya, untuk mobil Matic pastikan posisi di P ya teman-teman. Dan kalau di mobil manual teman-teman dinetralkan kemudian ditarik handrem. Karena kenapa ya teman-teman? Masih kalau salah dalam memposisikan tuas persneling itu, baik Matic atau manual itu ya, misalnya untuk mobil Matic ini ya, ketika mesin mati ini posisi di D. Nah, ketika nanti bisa terjadi ketika mesin kita starter, kita nyalakan, mobil bisa gerak lalu lompat ke depan ya teman-teman ya. Kalau depannya di depan ada benda, misal tembok, kendaraan yang lain, itu bisa berbahaya. Begitu juga untuk mobil manual ya teman-teman. Tentunya beri posisikan sebelum dimatikan mesinnya, posisikan di posisi netral biar tidak gelundung, ditarik handrem. Karena masih banyak ya teman-teman itu ketika posisi mobil mati parkir itu di P ya. Kok di P dimasukkan di gigi 1, 2, atau 3 kalau manual seperti itu ya. Maksudnya mungkin tidak menjagani atau apa, mengantisipasi mobil itu gelontor ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau di mobil manual dimasukkan di gigi 1 itu sudah jangan lagi dilakukan ya teman-teman. Seperti tadi ya, seperti halnya yang di P, di N, di D tadi ya. Ini nanti ketika mobil itu di starter, posisi tuas masuk 1, gigi 1 atau 2 itu juga bisa langsung lompat. Tentunya teman-teman pernah mengalami kejadian seperti itu. Untungnya di depan kosong ya. Kalau di depan ada barang atau benda atau tembok, itu bisa berbahaya. Itu yang pertama ya, pastikan di posisi P dan netral. Kemudian yang kedua, sebelum mematikan mesinnya ya, kita matikan dulu semua kelistrikan ya teman-teman. Jangan lupa lampu ya, lampu kabin dimatikan dulu, lampu utama dicek ya, matikan dulu. Kemudian semua kelistrikan teman-teman, jendela-jendela ya kalau masih terbuka. Nah, kemudian apalagi AC ya, itu matikan dulu AC-nya. Setelah semua mati, jendela tertutup ya, berarti mobil sudah siap dimatikan. Karena apa teman-teman? Ketika teman-teman mematikan mobil dalam kondisi kelistrikan ada yang nyala atau on, kemudian jendela terbuka, kalau AC misalkan AC on, kita matikan. Nanti kalau hidup kita nyalakan mesin, ini akan otomatis untuk mobil yang sebelum ini ya, itu akan nyala ya AC-nya teman-teman. Nah, ketika mesin belum nyala, AC sudah nyala, ini akan menyedot kelistrikan, menyedot aki ya. Yang nanti kasihan akinya teman-teman, akinya bisa cepat rusak, akhirnya cepat tekor. Kemudian kalau kita tidak matikan ini lampu ya, lampu kabin ini lupa, itu bisa membuat mesin aki juga tekor ya teman-teman. Kemudian
jendela jangan lupa, kalau kita lupa nutup jendela ya, kaca-kaca jendela, dan nanti hujan nyamuk bisa masuk ya teman-teman. Itu yang kedua ya, matikan seluruh kelas listrikan di dalam mobil agar akhirnya aman. Kemudian yang ketiga, ini yang penting sekali ya, jangan dilakukan lagi ya, sebelum mematikan mesin itu menggeber-geber gas. Jadi gasnya itu digeber-geber, itu RPM-nya tinggi ya. Nah seperti ini, nah baru dimatikan mesinnya. Nah kalau zaman dulu di mobil karburator itu maksudnya agar tidak banjir, maksudnya karburatornya, bahan bakar bensin di dalam karburator itu tidak meludak. Jadi nanti biasanya kalau karburator itu nanti susah di starter, makanya digeber-geber ya. Kemudian maksudnya agar aki terisi ketika RPM tinggi, maka digeber. Sekali lagi jangan dilakukan lagi, sudah tidak pas, tidak relevan lagi dengan mobil yang sudah canggih seperti ini teman-teman. Ini sudah diatur oleh ECU, ada komputernya ya. Ini sudah otomatis, semua sudah pas disetting oleh ECU. Jadi tidak perlu lagi kita menggeber-geber gas agar nanti tidak gampang di starter. Enggak masalah, ini aman teman-teman. Justru yang cara seperti itu salah. Kenapa ya teman-teman? Kalau digeber-geber ya, ketika kita RPM tinggi ya teman-teman ya, mesin kan bekerja keras ya, pistonnya naik kencang gitu ya. Masa RPM tinggi mesin kencang butuh pelumasan oli itu kan ya, untuk melumasi piston. Nah tiba-tiba teman-teman matikan mesinnya ya, ketika mesin mati otomatis kan oli sudah tidak menyemprotkan lagi, lalu tidak nyemprot lagi. Nah kalau sering dilakukan tiba-tiba mematikan ketika di RPM tinggi ya, nanti pistonnya cepat aus teman-teman, mesinnya jadi cepat rusak, nanti bisa turun mesin. Itu ya teman-teman, yang berapa tadi, keempat ya kayaknya. Nah oke teman-teman, saya rasa itu saja ya. Yang pertama tadi menetralkan gigi ya, jangan di posisi D atau di posisi gigi 1, kemudian mematikan semua kelistrikan ya, lalu kemudian jangan digeber-geber apalagi ya. Karena itu ya teman-teman ya, yang paling basic, yang paling dasar ketika mematikan mesin, jangan langsung mematikan mesin ya. Oke, tadi dinetralkan, jangan dimasukkan gigi, matikan semua kelistrikan biar nanti akinya tidak tekor. Kemudian jangan digeber-geber, nanti mesinnya bisa rusak. Itu saja tips dari saya bagaimana cara mematikan mesin mobil yang benar agar mesin mobil teman-teman itu selalu awet, tahan lama. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.